Jika itu orang lain, mereka akan memilih untuk melarikan diri tepat pada saat ini, karena takut pemuda itu tiba-tiba berubah pikiran dan membunuh mereka. Namun Ling Yu tidak normal, tempat tinggal ini dan sekitarnya cukup damai, tidak peduli apa, dia harus membelinya sebagai hadiah untuk putra mahkota. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari putra mahkota, dia bahkan mungkin bisa menjadi permaisurinya. Memikirkan hal ini, Ling Yu menarik napas tenang, lalu menoleh ke pria paruh baya itu. Tempat tinggalmu terlalu mahal, meskipun lingkungannya tidak terlalu buruk, itu tidak bernilai 8 juta. Aku akan memberimu 800.000, apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Nona, Anda pasti bercanda. 800.000, apakah ini perampokan? Pria parubaya itu tertawa mengejek. Saya sudah mengatakannya, harga itu terlalu rendah, sama sekali tidak. Mendengar itu, Ling Yu mengangkat dagunya dengan angkuh saat dia berkata, "Pikirkan baik-baik, ini adalah hadiah yang akan diberikan wanita ini kepada putra mahkota. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan rahmat putra mahkota, dan kamu akan menyia-nyiakannya begitu saja. Aku tidak mengatakan bahwa kamu bodoh, tapi itu langkah yang benar-benar bodoh. Kamu harus tahu, ada begitu banyak orang di luar sana yang mencoba menjilat putra mahkota. Jika bukan karena aku, apakah kamu pikir kamu akan mendapat kesempatan seperti itu? Setidaknya aku tidak memintamu memberiku 8 juta untuk kesempatan ini, aku sudah sangat murah hati. Lagi pula aku tidak mengambil ini secara gratis, bukankah aku memberimu 800.000? Dari pandangan Ling Yu, putra mahkota adalah seseorang yang sangat tinggi, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjilatnya. Dengan mengirimkan kesempatan seperti itu ke pintunya, dia seharusnya benar-benar mengeluarkan beberapa juta emas untuk berterima kasih padanya, karena kesempatan besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Pria parubaya itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Rumah leluhurnya dicuri, dan dia masih harus berterima kasih padanya. Dia belum pernah mendengar logika absurd seperti itu dalam hidupnya. Nona Ling, istri saya mengidap penyakit serius, dan hanya dokter hantu yang bisa menyembuhkannya. Namun dokter hantu meminta 8 juta, saya tidak akan menjual rumah leluhur saya jika saya tidak punya pilihan. Tolong jangan mempersulit kami, saya benar-benar tidak punya pilihan lain." Dokter hantu, mendengar kata-kata pria itu, hati Guru Woyun sedikit bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Kamu benar-benar bodoh." Ling Yu mencibir. "Istrimu hanyalah seorang lajang yang hidup rendah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan membiarkan putra mahkota mendapatkan tempat tinggal yang nyaman? Jika kamu berhasil terhubung dengan putra mahkota, prospekmu akan cerah, bahkan kecantikan nomor 1 di dunia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu. Aku rasa istrimu tidak akan begitu egois untuk merusak masa depanmu. Jika tidak, apa gunanya menjaga wanita seperti itu?" Ekspresi di wajah pria parubaya itu berubah semakin buruk. "Nona Ling, saya tidak menolak untuk memberikan kediaman ini kepada Yang Mulia. Selama Anda mengeluarkan 8 juta emas, kediaman ini akan menjadi milik Anda." Saat Ling Yu hendak berbicara lebih jauh, suara Guru Woyun memotong. "Bisakah Anda menjual tempat tinggal ini kepada saya? Saya bersedia memberi Anda 8 juta emas untuk itu." Hati pria parubaya itu terangkat dalam kegembiraan, dan dia berbalik ke arah Guru Woyun. Kali ini, dia dengan hati-hati mengamati gadis muda di depannya. Wajah cantiknya masih terlihat agak lembut dan belum dewasa. Tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh, membuatnya tampak sedikit kurus, seolah-olah dia kekurangan gizi. Hanya saja,
gadis muda itu membawa sedikit senyum, dan matanya cerah, hidup, dan penuh semangat. Mungkin dia tidak menakjubkan pada pandangan pertama, tapi dia sangat nyaman di mata. Nona kecil, Anda ingin membeli tempat ini? Memang. Guru Woyun tersenyum. Untuk uangnya, Anda bisa pergi ke Balai 100 Ramuan dan mencari Penatua Yu. Dia akan memberikannya pada Anda, dia juga yang akan menyelesaikan pembayaran. Hanya saja, Guru Woyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya tertarik pada obat-obatan, saya harap saya dapat mengamati ketika dokter hantu datang untuk merawat istri Anda. Ini, pria parubaya itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Saya tidak bisa memutuskan ini, saya perlu mencari pendapat dokter hantu. Meskipun dokter hantu memiliki keterampilan medis yang hebat, emosinya agak aneh. Jika dia menyukai seseorang, dia akan merawat orang itu secara gratis. Namun jika dia tidak menyukai seseorang, bahkan memberinya seluruh bangsa tidak akan cukup untuk meyakinkannya untuk merawat orang itu. Tidak apa-apa. Beritahu saya ketika saatnya tiba. Guru Woyun mengelus dagunya dan tersenyum sinis. Dia telah mendengar tentang reputasi dokter hantu ini setelah dia datang ke Roh Barat. Jika dia bisa meyakinkannya untuk bergabung dengan Sekte Iblis, maka dia tidak perlu khawatir tidak memiliki petugas medis di sekitar. Tuan, senyum Anda agak menakutkan. Moyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mengapa dia merasa bahwa tuannya akan melakukan sesuatu yang curang kepada seseorang? San Feng, Moyu, ayo pergi. Guru Woyun sepertinya tidak mendengar kata-kata Moyu. Dia mengangkat bahu, membuang kalimat itu, dan kemudian berbalik untuk meninggalkan halaman. Ling Yu memperhatikan sosok ramping itu perlahan-lahan pergi, dan tangannya yang seputih bunga lili tanpa sadar mengepal erat, berbicara kata demi kata. Guru Woyun, aku akan membiarkanmu berlari tak terkendali sekali ini saja. Tunggu sampai kakakku keluar dari kultivasi tertutup. Itu akan menjadi hari kematianmu. Di rumah tangga Ling, di dalam ruang rahasia, seorang pemuda sedang duduk bersila sambil berkultivasi. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya redup melintas di kedalaman matanya. Aku akhirnya menyelesaikan pelatihan teknik rahasia yang diberikan Nona Siun kepadaku, dan akhirnya tiba saatnya bagiku untuk membalas dendam. Guru Woyun, tunggu saja, dalam 2 hari, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dan mengakhiri dendamku. Guru Woyun tidak tahu tentang pergerakan keluarga Ling. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan keluarga Ling. Penatua Yu, apakah Tuan Muda Dongfang pergi? Tiba-tiba Guru Woyun sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dia berbalik untuk melihat Penatua Yu. Penatua Yu mengangguk, kecemasannya dapat dilihat melalui matanya. Sesuatu terjadi dengan keluarga Dongfang, Tuan Muda dipanggil kembali oleh kepala keluarga Penatua. Sesuatu telah terjadi, alis Guru Woyun menyatu. Apa yang terjadi dengan keluarga Dongfang? Dan apakah orang-orang dari sekte pemurnian senjata masih berada di negara Azure Dragon? Guru Woyun entah bagaimana merasakan rasa kekeluargaan setiap kali dia berada di sekitar Dongfang South, dan dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ya, mereka masih di negara Azure Dragon. Penatua Yu mencibir. Tidak hanya itu, mata-mata sekte pemurnian senjata secara teratur datang mengendus-endus di sekitar pintu masuk Balai 100 Ramuan kita. Sepertinya mereka belum menyerah pada tujuan mereka. Sayang sekali ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Dongfang, atau kita bisa menyebabkan masalah bagi sekte pemurnian senjata.
Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Anak buah Dong Fang Saus tidak perlu bertindak, saya tidak suka mengandalkan orang lain. Penatua Yu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Beberapa hari kemudian, seluruh negara Azure Dragon terguncang oleh satu berita. Kamu sudah mendengarnya, tuan muda kecil keluarga Ling akan bertanding dengan orang tidak berguna yang dikeluarkan dari keluarga Gu, dan seorang ahli dari sekte pemurnian senjata akan bertindak sebagai wasit. Aku mendengar bahwa mereka sudah memiliki pertandingan yang dijanjikan beberapa bulan yang lalu, namun untuk beberapa alasan, mereka tidak dapat memutuskan hasil pertandingan. Kemungkinan besar karena Guru Woyun terlalu pengecut, dia bahkan punya nyali untuk menerima tantangan lagi. Berita ini keluar dari keluarga Ling, keduanya bahkan membuat kesepakatan, jika Guru Woyun kalah, maka balai 100 ramuan akan menjadi milik keluarga Ling. Aku bertanya-tanya, mengapa penjaga toko balai 100 ramuan menyetujui kesepakatan ini? Ini jelas memberikan balai 100 ramuan secara gratis. Guru Woyun hanya seorang pesuruh di balai 100 ramuan, apakah pantas untuk melakukan ini untuknya? Pada saat ini, di aula utama keluarga Ling, Patua Ling mengerutkan kening sambil menatap Ling Si. Dia berkata dengan sedih. Aku tahu kamu khawatir Guru Woyun tidak akan menerima tantangan itu, jadi kamu dengan sengaja mengumumkan bahwa dia telah menyetujui duel ini. Namun balai 100 ramuan tidak normal, sangat mudah untuk menarik kemarahan para pendukung di belakang balai 100 ramuan dengan menyebarkan omong kosong seperti ini. Ling Si tersenyum sinis. Kakek, jangan lupa bahwa dukungan kita adalah sekte pemurnian senjata. Selain itu, bukankah Anda selalu ingin mendapatkan balai 100 ramuan? Ini kesempatan bagus, saya sudah menyebarkan berita, tidak peduli apakah orang-orang percaya atau tidak, jika balai 100 ramuan melangkah maju untuk menghapus rumor, mereka hanya akan dipandang rendah. Memikirkan bahan obat yang berharga di dalam balai 100 ramuan, hati Patua Ling bergetar, dia berkata dengan enggan. Kalau begitu lakukan sesukamu, namun kamu harus memenangkan duel ini. Jangan khawatir kakek, saya sudah menerobos dan saya sekarang seorang prajurit bela diri. Guru Woyun hanya ki level 4, dia jelas bukan tandingan saya. Ling Si berbicara dengan sangat percaya diri. Bahkan jika Guru Woyun tidak lagi tidak berguna, dia tidak mungkin berkembang banyak hanya dalam sebulan, sementara dia sudah menjadi seorang kultivator sejati di bulan ini. Di halaman, wajah Luo Yin yang berbintik-bintik penuh dengan kemarahan, memandang ke arah Guru Woyun seolah-olah dia tidak memenuhi harapannya. Guru Woyun, kamu akan berduel dengan Ling Si hanya dalam 2 hari, mengapa kamu berjemur di sini dengan bebasnya? Orang tua di keluarga Ling itu licik seperti rubah, dia tidak akan pernah membiarkan cucunya yang berharga keluar untuk berduel jika dia tidak merasa yakin akan kemenangan penuh. Berduel? Guru Woyun melengkungkan bibirnya, menjawab dengan ketidaksetujuan. Pertandinganku dengan Ling Si telah lama berakhir, dia dikalahkan oleh tanganku sendiri di formasi roh surgawi, jadi kita bisa mengabaikan duel ini begitu saja. Bagaimana bisa? Semua orang mengatakan bahwa kamu akan berduel dengan Ling Si dalam 2 hari, dan kamu bahkan menggunakan balai 100 ramuan sebagai taruhannya. Luo Yin membuka mulutnya dengan heran, Guru Woyun tidak tahu tentang duel itu. Apa yang sedang terjadi? Mendengar ini, Guru Woyun duduk, dan matanya yang cerah perlahan menjadi gelap. Aku sibuk akhir-akhir ini, aku tidak tahu tentang apapun yang terjadi di dunia luar, katakan padaku apa yang terjadi sekarang. Melihat bahwa Guru Woyun benar-benar tidak tahu apa-apa,
Luo Yin mengerjap dan perlahan menceritakan semua rumor yang tersebar di luar. Wajah tersenyum Guru Luo Yun berangsur-angsur menjadi dingin, dia terdiam lama sebelum mencibir. Ini pasti rencana yang dibuat Ling Si. Sayangnya dia seharusnya tidak mencoba menyentuh balai 100 ramuan, namun karena dia sudah melakukannya, aku hanya bisa membayarnya kembali dengan koinnya sendiri. Sepertinya keluarga Ling sudah datang mengetuk pintunya tanpa menunggu dia menyelesaikan dendamnya dengan mereka. 2 hari kemudian, di luar balai 100 ramuan, itu benar-benar penuh sesak dengan orang-orang. Mereka jelas di sini untuk menonton pertandingan antara Guru Luo Yun dan Ling Si. Pada saat ini, ledakan suara terdengar, dan kerumunan berpisah di tengah untuk membentuk jalan. Di bawah tatapan orang banyak, Ling Si perlahan berjalan mendekat. Dibandingkan dengan udara angkuh dari sebelumnya, dia sekarang memiliki sedikit kejahatan di auranya, itu sangat dingin. Guru Luo Yun, aku tahu kamu berada di balai 100 ramuan, karena ini sudah waktu yang dijanjikan. Mengapa kamu tidak keluar untuk menemuiku, kecuali kamu sudah melarikan diri? Saat berjalan ke pintu masuk balai 100 ramuan, Ling Si berhenti dan gelombang kejahatan gelap melintas di wajahnya. Penghinaan yang diberikan wanita terkutuk ini padanya di masa lalu, semuanya akan dikembalikan hari ini.